Oke, balik lagi di obrolan Terasumah. Malam ini gue kedatangan duo hijab di dua uhti. Wow. Uhti dari Nok Hijab Cirebon ya. Iya betul. Di sini ada Mbak Tiara sama Nabila. Sebelum ngomong panjang lebar, gue mau nanya dulu nih, Tiara ini kok make itu lagi cosplay jadi Ayu aja? Apa ya? Sesuai dengan nama kan ya, Tiara. Jadi pakai Tiara juga. Bentar. Sesuai nama Tiara, kan pakai Tiara juga. Jadi biar matching aja sih. Oh, boleh masuklah. Itu sebagai? Aku sebagai winner dari Nok Hijab Idola Cirebon di 2025. 2025. Winner ya berarti ya? Iya, betul. Kalau bilangnya? Aku sebagai Nok Atribut dari Nok Hijab juga itu dan Nok Intelijensia. Intelijensia, berarti yang dinilai adalah intelektualitas dan apa nih, gimana nih? Intelijensia itu apa nih? Boleh jabarin dikit ya? Sebenarnya intelijensia itu nggak cuma tentang pengetahuan gitu kan, nggak cuma tentang inteleknya seperti apa, tapi kita bisa mengimplementasikan aja sih apa yang menjadi skill dan juga apa yang menjadi pengetahuan kita. Mungkin intelijensia seperti itulah ya. Nice. Berarti memang ada skill bawaan dong, berarti dong ya akhirnya. Amin. Dapat predikat itu dong, bener dong. Apa berarti skill yang ditujukan? Waktu masa karantina sih sebetulnya, karena waktu masa yang audisi itu saya mengasih unjuk bakat pada saat itu adalah berbicara pada diri sendiri. Self talk. Ya, jadi saya menceritakan saya kebetulan pernah menerbitkan buku juga. Gitu, jadi tentang self pengalaman pendidikan gitu. Jadi saya dari buku itu saya terjunkan ke unjuk bakat pas pada masa Nok Hijab itu gitu. Terus pada karantina kebetulan saya tertarik dengan obrolan yaitu public speaking. Jadi saya suka sih sebenarnya dengan ngobrol seperti ini, nyantai kayak gitu-gitu. Boleh. Iya. Sebelum lebih lanjut lagi soal Nabila, ini kan Tiara itu sebagai winner ya berarti ya? Betul. Winner dari berapa peserta kalau boleh tahu? Waktu dari audisi itu kita ada 25 lebih, terus di seleksi finalis ya berarti? Iya, 2012 finalis ya? Iya. Kalau total peserta yang mendaftar itu bisa tahu perkiraannya nggak? Perkiraan waktu itu kita ada 30-an ya, ada 30-an lebih. Itu berarti yang sudah dipres lagi ya? Betul. Yang daftar lebih dari 1.000 mungkin ada. Iya, mungkin. Ada mungkin ya. Cirebon ya? Iya. Berarti Cirebon itu berarti bukan hanya kota atau cewek baju kuning atau gimana? Sebenarnya kita ke kota sih, karena kan ajang kota juga. Oke. Oh, berarti kayak pemilihan yang sebelah ya? Untuk lokalnya Cirebon aja gitu. Iya, lokal Cirebon aja. Nah, ini terfokusnya ke hijab. Iya. Betul. Oke. Berarti kalau yang nggak berhijab nggak bisa, kayak misalnya si Kartono datang jadi atau Bambang nggak bisa gitu. Kan laki-laki ya Kartono ya, Bambang juga laki-laki ya gitu. Ya barangkali bohong. Gitu. Tenangnya mah nggak apa-apa kan. Oke, itu masa karantina berapa lama tuh kalau boleh tahu? Kita karantina itu 2 hari ya? Iya, 2 hari. 2 hari berarti kalian kan berarti dibentuk ya dalam 2 hari tersebut ya. Banyak materi yang dipres berarti di dalam. Iya, banyak banget. Apa aja tuh yang kasarnya berkesan banget selama 2 hari itu apa? Di karantina itu kita ada materi public speaking, terus juga ada materi tentang pageant juga. Apa sih itu tentang pageant gitu tuh? Pageant itu burung? No. Merek mobil? No. Apa tuh? Lebih ke ajang maksudnya tuh. Oke. Apa itu sebuah ajang kecantikan seperti termasuk itu. gini-gininya berarti. Iya, halo gitunya. Kemarin. Iya. Maaf ya. Enggak kebawa nih. Terus ajang tadi kan berarti kayak soal etiket gitu ya. Terus soal gesturing. Iya. Selama 2 hari itu. Iya. Berarti kalian nggak pulang tuh? Enggak, kita nginep di hotel atau di Hotel Prima. Menarik ya, karena kalau ini kan berarti kan terfokus ya, kan Cirebon tuh ada untuk Nok Hijab itu kan dia juga mirip seperti ajang-ajang lain ya, ada beberapa kategori juga kan. Iya. Kan kalau nggak salah tuh saya dengarnya ada kategori budaya juga. Iya, betul. Ya, terus apalagi budaya banyak kan ya soalnya ya. Ini ya dari 25 itu ya. Oke, nah kalian udah hampir udah lebih dari setahun nih
Berarti udah hampir lengser nih kan kalian bentar lagi kan? Bentar lagi hitungan bulan sih. Hitungan bulan. Itu Iya. berarti dalam waktu dekat akan ada pemilihan lagi? Pasti akan ada. Insya Allah pasti ada. Iya. Wah berat dong lepas. Wow. Gak kerasa berjalan 1 tahun. Hampir setahun Hampir ya berarti setahun, bener ya? iya. Hampir setahun. Seberapa berdampak sih itu ke diri kalian? Si finalis dan pemenang ya berarti jadinya ya, kategori tersebut ya. Buat Tiara sama buat Nabila deh, Tiara dulu deh. Apa sih yang paling berdampak banget yang lo rasain? Bener-bener bikin aku berdampak banget. Yang apa namanya? Bentar, ada tisu nggak? Ini kayaknya ada air mata nggak? Nggak ada, oke. Nggak ada. Jadi alhamdulillah banget ya, aku tuh bersyukur banget dikasih amanah ini gitu tuh untuk bisa jadi winner di Nokijab. Apalagi nih generasi pertama gitu. Bikin hidup aku berubah ya, karena juga yang pertama aku di sini belajar banget gimana cara kita bersosialisasi gitu, bagaimana kita mengelola sebuah komunitas gitu tuh, terus juga bisa ketemu orang-orang hebat lainnya tuh benar-benar bikin aku jadi bersyukur, terus jadi bikin berubah cara pandang dan pola pikir aku juga gitu tuh. Aku kalau misalkan itu bersyukur banget sih pokoknya di sini gitu teh. Nah kalau buat Nabila yang dampak apa sih yang kerasa banget sih? Karena ini salah satu ajang yang pertama yang real gitu ya, yang pertama kali dan kebetulan dikasih kepercayaan menjadi Nok Atribu juga. Salah satunya berdampak di pendidikan sebetulnya. Karena sebuah nama yang baru intelijensia tuh nggak mudah sebetulnya. Banyak orang yang ngira intelijensia tuh wah intelektualnya bagus nih, wah pengetahuannya keren nih gitu. Padahal kita kan di sini sama-sama belajar gitu kan untuk mengetahui segalanya gitu. Karena saya sebagai mahasiswa akhirnya mahasiswi dong. Oh ya sorry mahasiswi. Grogi ya gitu. Karena mahasiswi jadi saya menerapkan apa yang menjadi amanah baru gitu. Karena di Nokijab ini kan banyak ilmu yang harus saya bawa gitu kan. Apalagi kebetulan saya mengambil jurusan sosial juga, pasti implementasinya banyak gitu kan. Sosialisasi dengan orang gitu, ngobrol dengan orang baru gitu. Kita gimana caranya kayak kerjasama lah intinya kayak gitu. Dan kalau misalkan berdampak di kehidupan sehari-hari, kebetulan saya juga orangnya suka ngobrol gitu. Entah kenapa kayak sering aja ngobrol yeping kalau kata orang-orang ya gitu. Jadi karena ada titel yang baru ini, saya kira ngerasa kayak oh ternyata komunikasi dengan orang itu penting. Betul. Gitu. Jadi nggak cuman tentang yeping, gosip dan lain sebagainya. Yang penting kalau kita udah komunikasi sama orang baru, kita tahu pengetahuannya gitu. Apalagi kan sekarang kalian secara sadar maupun tidak sadar ya kan ada beban ya. Jadi seorang influencer kan, secara banyak yang saya bilang mau nggak mau, siap nggak siap kan jadi influencer. Iya betul. Ada beberapa sudut pandang bahwa kalian adalah bisa dibilang misalnya kayak promotornya Cirebon lah, betul. Salah satu humasnya Cirebon lah gitu kan. Dan yang pasti kan saat berspeak up juga nggak bisa sembarangan nih, gitu kan. Efeknya terblunder lah atau ngefek ke diri sendiri. Nah kalau kan berarti kalian itu bisa dibilang dicetuskan oleh Bunda ya Mas ya? Iya Bunda. Farida ya waktu itu ya? Gitu kan memang wadah baru dengan warna baru sebenarnya kan. Nah cuma gini, dalam 1 tahun, anggaplah kita ngomong setahun ya. Dalam setahun ini kan tadi impact-nya udah kerasa tuh. Nah kalau ngomong soal keterlibatan kalian ke Cirebon lah secara ininya tuh kerasa nggak sih atau apa sih yang udah kalian lakukan gitu dari Nokijab? Mungkin boleh Tiara dulu, boleh Nabila dulu, terserah. Boleh Tiara? Kalau buat dari Nokijab ya gitu tuh impact yang ada di buat Cirebon, sebelumnya kita masih belum maksimal ya untuk impact ke Cirebonnya gitu. Karena baru setahun tadi ya. Betul. Apalagi gitu. Juga kita ajang baru banget gitu. Kita masih belum ada pendahulu dari kita gitu tuh, belum ada pembina yang bisa membina kita gitu. Tapi kita tuh alhamdulillah bisa diajak dengan Bunda juga gitu untuk kegiatan-kegiatan Bunda. Kita diikut sertakan dengan kegiatan-kegiatan yang
Bunda kan banyak kegiatannya dengan perempuan-perempuan ya tentunya gitu tuh yang Concernnya Bunda emang di situ kan? Iya, dan sevisi misi dengan Iya. kita gitu tuh. Jadi kita masih mengasih impact-nya tuh ke kegiatan-kegiatan Bunda sebenarnya. Tapi kita harap juga untuk kedepannya kita bakal terus belajar untuk bisa memberi impact lebih luas lagi di Kota Cirebon sih. Amin. Kok yang Nabila, sudut pandang Nabila? Sebetulnya kalau berdampak untuk Kota Cirebon sendiri mungkin karena generasi pertama lagi-lagi ya, kita harus mandiri dan lain sebagainya, dan kita juga harus memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh mungkin seseorang, salah satunya dari Bunda juga gitu. Bunda itu selalu melibatkan apapun kegiatan beliau untuk mengikutsertakan kami sebagai No Hijab juga. Jadi karena baru mungkin belum terlalu banyak terlibat dari kegiatan Bunda, karena Bunda juga terlalu banyak kegiatan ya, banget gitu. Jadi mungkin baru beberapa yang kita terlibat, dan itu udah menjadi salah satu dampak juga gitu, karena kita terlihat juga untuk masyarakat yang lainnya gitu, karena kita generasi pertama dan belum banyak orang juga yang mengetahui hal ini gitu kan. Jadi dengan terlibatnya bersama Bunda gitu, mungkin kita sama-sama berdampak lah bagi Kota Cirebon gitu. Menarik sih statement tadi kan, kalian adalah yang pertama belum punya role model tapi menjadi role model kan untuk generasi selanjutnya kan. Tapi kan gini, beda dengan ajang-ajang yang lain, ini sepengetahuan saya ya, hingar-bingar soal kalian pun di media sosial tuh kurang. Nah maksudnya, apakah memang kalian tidak melakukan itu atau kalian melakukan itu secara offline, secara nyata maksudnya gitu? Kebanyakan yang kalian lakukan tuh kegiatan tuh yang mohon maaf ya, yang hingar-bingar dengan segala publikasinya kan, publisitasnya kan, atau udahlah gue mah lakuin aja deh gerakan-gerakan kecil atau gerakan-gerakan apa ya bahasanya, yang bukan grill ya, tapi memang tidak mengutamakan pencitraan atau publikasi gitu maksudnya. Tipikalnya gimana sih? Sebetulnya kalau misalkan untuk mungkin branding kali ya, sebenarnya branding di sosial media terkait No Hijab itu kita memang masih di kegiatan masing-masing. Ketika jadi ada beberapa orang yang sudah dipanggil atas nama No Hijab juga untuk mengikuti rangkaian kegiatan gitu. Mungkin salah satunya saya juga pernah diundang dari jurusan saya pribadi terkait menjadi pemateri untuk pemilihan duta jurusan. Itu kan salah satu dari branding ya untuk kita juga gitu, sebagai penugasan dan lain sebagainya. Selanjutnya kalau misalnya branding untuk di sosial media juga, karena kita juga bersama dengan Bunda lagi kita bareng sama Bunda, kita bisa tuh nge-branding bareng gitu. Enggak cuman di Bunda saja, tapi kita juga bisa nge-branding untuk sosial media kita pribadi dan untuk Kota Cirebon gitu. Sama seperti Tiara ya, mungkin Tiara tuh beberapa waktu lalu tuh ikut entrepreneur hijab entrepreneur Putri Hijab Influencer Jawa Barat ya. Ribet banget mulai. Putri Hijab Influencer Jawa Barat. Iya. Masuk ke alhamdulillah masuk sebagai Putri Atribut juga, yaitu Putri Persahabatan, Putri Hijab Influencer Jawa Barat. Iya. Soalnya kan kita kan ngundang kalian tuh beberapa kali ya. Ini boleh tanya ke Tiara beberapa kali ya. Mas nggak bisa, saya lagi di Bandung. Oke. Mas nggak bisa, oke. Langsung mikir, iya ya sibuk juga nih orang gitu. Alhamdulillahnya sekarang kita bisa ketemu, bisa ngobrol. Karena mewakili beberapa teman, beberapa viewer juga, mereka pernah ada bahasa gini. Mas, Bang, coba di ini deh, lokal Genius Cirebon kan banyak nih, community tuh banyak, baik yang konteksnya di bawah kedinasan ataupun yang secara mandiri bahasanya itu banyak. Tapi penasaran sama No Hijab nih gitu loh. No Hijab itu ajang apa sih sebenarnya, boleh dong diundang. Itu awal itu. Yang kedua diperkuat saat kemarin kita podcast sama Bunda. Saat off cam Bunda secara tidak langsung merekomendasikan, Mas kali ngobrol lah coba sama No Hijab, ajang podcast juga. Karena saya langsung kontak, cuman kebetulan ya. Berarti berapa bulan yang lalu tuh Tiara ya? 3 bulan ada ya? Iya, 3 bulan. Ya kan? Ya emang kebetulan kan lagi sibuk kan. Terus juga kan untuk No Hijab kan saya belum nemu nih manajer secara ininya ya. Iya, betul. Apalah bahasa saya nggak paham. Terus saya belum dapat tuh kontak person yang bisa menghubungkan kalian, belum dapat tuh. Dia kan by personal gitu. Dan yang dipertanyakan sederhana sih dari teman-teman itu, sebeban apa sih yang kalian rasakan mendapat atribut dan itu mewakili Cirebon ya, dengan embel-embel kota Cirebon itu, sebebannya apa sih sebenarnya?
terbebani apa? Atau mungkin nyaman atau gimana? Mungkin karena aku mikirnya generasi pertama gitu tuh, kita juga masih belum punya pembina dan yang membina kita secara intens gitu. Mungkin itu beban dari kita mungkin masih banyak yang sedikit bingung ya kita. Makanya kita tuh lebih banyak untuk generasi pertama ini nih lebih banyak ke branding gitu tuh. Kita gerilya kayak misalkan masuk ke podcast kampus-kampus gitu tuh, per kampus-kampus itu. Terus juga kita masih mungkin bebannya di kita masih belum bisa ke melanglang buana banget nih gitu tuh, masih Gak apa-apa ya, mungkin kan ikut mereka sedikit-sedikit kegiatan by sebenarnya proses. bebannya. Iya, Ya, by betul. proses, mau by proses. Menarik sih. Kasarnya kalian anak baru yang disuruh menghadapi dunia sendirian. Iya. Iya. Kita butuh arahan. Nggak bisa Google Map, nggak bisa. Wah. Diminum dulu. Oh iya. Itu bukan properti kok, silakan diminum. Oh iya, ini asli ya guys. Ini asli. Nah, ini salah satu ciri khas kita nih, itu sebutnya gorengan podcast. Gitu kan. Kenapa? Karena di sini ada beberapa UMKM lokal yang kita mau coba angkat. Ternyata ini. Tuh. Bukan, tapi gini, mungkin ini akan satu frame sama kalian ya. Kami pun obrolan Transumah itu punya misi. Misinya itu adalah memblow up lokal genius yang ada di kota Cirebon. Karena mungkin kalian setuju ya, Cirebon itu banyak banget lokal genius. Iya. Banyak banget, cuman ini saya garis bawahi ini, cuman kebanyakan dari mereka itu lebih bisa hidup di luar dibandingkan di kota dia sendiri. Oke. Nah, kalau anggaplah saya adalah orang awam yang bertanya ke kalian nih, kira-kira apa sih yang bikin fenomena tersebut terjadi? Siapa? jadi serius gini ya gitu. Biar ini bisa jadi sudut pandang juga kan buat orang-orang kan gitu loh. Kalau misalkan dari saya pribadi, kalau fenomena itu mungkin udah awam kali ya. Maksudnya banyak yang bilang sebetulnya berkembang di kota sendiri itu bisa loh sebetulnya. Betul. Kenapa harus di kota orang lain gitu? Betul. Mungkin kalau misalkan kita berkembang di kota orang lain, itu kan pasti yang berkembang itu di kota itunya gitu kan. Sedangkan kota Cirebon itu kan banyak sekali orang-orang yang berprestasi, tapi mereka tidak menetap untuk memilih di sini. Betul. Gitu kan. Sebetulnya kalau misalkan fenomena itu terjadi, kadang orang itu percaya dirinya kurang. Oke. Gitu. Makanya akhirnya dia kayak memilih untuk udah deh berkembang di kota orang gitu. Mungkin di kota orang itu lebih bisa dibilang dipandang. Lebih dipandang. Gitu. Karena kan kalau di kota Cirebon belum ada ya kayak semacam komunitas atau perkumpulan orang-orang yang mungkin bisa dibilang prestasi gitu kan. Jadi belum ada wadahnya gitu. Akhirnya mereka tuh berpikir kalau misalkan di kota Cirebon mereka berkembang di kota sendiri, mereka bingung apa yang harus dikembangkan. Gitu. Misalkan salah satunya dari skillnya gitu. Misalkan skill mereka itu memasak. Chef sebetulnya gitu. Sedangkan di sini kan banyak restoran dan lain sebagainya gitu. Lagi-lagi kita memandang tentang perekonomian. Gitu. Kalau bisa kita menyinggung tentang perekonomian, itu kan di kota orang itu kan perekonomian ada naik dan ada turun, sama dengan di kota sendiri, gitu kan. Kalau misalkan di kota orang mungkin mereka bilang, saya bisa berkembang di kota itu karena perekonomiannya lagi tinggi. Kalau kita ngomongin masalah perekonomian, secara manusiawi pekerjaan dan lain sebagainya itu kan relate dengan ekonomi. Gitu. Cuma kan kemarin Cirebon itu kan baru dapat penghargaan tentang penanggulangan inflasi. Iya betul. Ya kan? Yes. Gitu loh. Nggak ada urusan sebenarnya. Iya. Cuman kalau sudut pandangnya Nabila kan berarti wadahnya berarti yang belum ada ya secara apa ya? Secara yang benar-benar mewadahi, yang benar-benar mendevelop gitu kan, kita belum ada mungkin. Itu PR juga kan ke depannya ya. Nah, kalau misalnya sudut pandang dari Tiara nih tentang fenomena yang orang Cirebon tuh lebih banyak hidupnya itu di luar Cirebon. Itu setuju apa enggak Mas Tatmir? Kayaknya aku setuju sih. Karena memang banyak juga dari teman-teman yang ternyata lebih memilih keluar ya dibanding bisa berdaya di kota sendiri gitu tuh. Sebenarnya juga memang kita kekurangan atas wadah-wadah yang harusnya anak-anak muda yang bisa kita kembangkan gitu tuh untuk kota sendiri gitu tuh. Sebenarnya pun adanya No Hijab itu dibuat dari salah satunya tuh buat itu ya. Salah satunya dari itu karena ini juga kan ide dari Bunda ya. Betul. Bunda yang untuk ngasih wadah untuk perempuan-perempuan muslimah itu
sebenarnya salah satu langkah pertama gitu tuh yang buat Dan bisa dibilang itu kan real movement kan. Iya. betul. Jadi sebenarnya adanya nok hijab pun sebuah langkah awal yang bagus sih gitu tuh untuk Iya, paham. membuat Dan memang wadah-wadah itu setuju gitu sih. tuh. Maksudnya fenomena yang tadi kenapa dipertanyakan ke kalian karena kan gue juga pengen tahu ya sudut pandang kalian sebagai anak muda nih, Iya. dan bisa dibilang kalian kan bisa dibilang salah satu figur ya kan yang dibentuk oleh sebuah ajang kan gitu. Betul. Maksudnya yang gue tangkap kan ini mungkin kita sepakati ya, bukan berarti mereka tidak suka Cirebon atau tidak cinta Cirebon, tidak. Cuman memang baik lagi penghidupannya di Cirebon mungkin di mata mereka kurang kan gitu. Berarti kan PR-nya adalah yaitu banyak pihak harus saling bekerja sama dong untuk saling menguatkan. Tapi berat banget nih pembahasannya. Oke, skip nggak sih? Kita balik deh ini terlalu serius nggak asik. Begini deh, kalau misalnya dari 25 peserta berarti jatuhnya. Finalis. Sorry. Iya. Dari 25 finalis itu memang mereka menggunakan atribut semua kah atau gimana sih proses penyaringannya itu gimana sih? Sebenarnya finalisnya itu ada 20 sampai ke masa grand final ya. Itu 20. Berarti dari finalis 30 itu dipres ke 25, 25. dari 25 masuk ke 20. Iya. Kayak gitu kan. Berarti Pokoknya final itu jadi 20. 20 ya. Oke. Itu mereka mendapatkan atribut kah atau? Semua dapat atribut. Apa aja kalau boleh tahu? Jadi kita tuh ada 3 itu dari winner. Yang pertama itu ada winner, ada runner up 1 dan runner up 2. Kalau di kita. Terus ada 4 nok atribut. Salah satunya dari nok intelijensia, ada nok kebudayaan, ada nok favorit juga, dan ada nok berbakat. Favorit dan berbakat. Betul. Beda dengan intelijensia dan berbudaya, beda berarti ya. Ranahnya berarti beda ya? Iya, ranahnya beda. Ya, kalau nok berbakat nih, yang jadi standar penilaian dia dapat atribut itu apa? Contohnya dari unjuk bakat sih waktu pada saat audisi. Berarti itu performingnya everything, dia boleh art, boleh apapun. Betul, ya apapun. Kalau kaliannya nyantet nggak termasuk? Aduh, nggak termasuk keahlian? Nyantet kayaknya. Nggak dong, kayak itu mah dong. Pekerjaan deh kayaknya. Pekerjaan yang lagi viral itu ya. Kok kepikiran ke sana ya saya? Mohon maaf. Berarti kalau nok berbakat itu kan dari bakat satu, unjuk bakat. Terus untuk budaya, apakah basic dia punya knowledge tentang kebudayaan kah atau dia pelaku kebudayaan kah atau apa? Lebih ke knowledge kebudayaan. Karena itu juga dinilai saat karantina. Masa karantina itu kita tuh banyak dipertanyakan tentang budaya-budaya Cirebon. Nah, dan salah satunya nok hijab, kebudayaan itu dia punya knowledge yang bagus sih di budaya Cirebon gitu selama pas karantina itu dinilai. Gitu. Berarti tinggal nok favorit nih. Nok favorit itu dasar penilaiannya adalah berdasarkan voting dan like saat polling ya berarti ya. Jadi jatuhnya kayak fast track. Gitu. Lu punya follower, lu punya kuasa. Gitu nggak sih? Enggak ya? Enggak juga. Oke. Buat yang lainnya yang nggak mendapatkan atribut tuh berarti dia hanya finalis. Iya, jadi waktu pada masa penyisian itu kan dari 20, itu kan kita sisihkan lagi jadi 10 orang. Oke, dipres lagi ke 10. Jadi dari 10 orang ini kita berebutlah untuk 1, 2, 3. Itu calon. Nah, setelah dari 1, 2, 3 selesai ini, berarti kan sisanya nih, gitu kan, sisanya dari 7 orang ini, gitu. Nah, 7 orang ini merebutkan nok atribut. Nah, setelah selesai semua nih mendapatkan atribut dan winner 1, 2, 3-nya, itu mereka punya titel yang sama, tapi tidak ada titel tambahan. Finalis aja. Iya, betul. Menarik ya. Dan kayaknya membingungkan ya kayaknya, bikin capek ya kayaknya. Itu berarti seharian full tuh perhelatannya? Iya, betul. Seharian. Selama penobatan itu ya? Main bola aja cuma 2 kali 60 menit loh. 2 kali 45 menit loh. Dan itu kita naik turun panggung. Wow. Dengan heels yang sangat tinggi. Masing-masing finalis juga ada unjuk bakat juga? Ada. Performing juga? Kalian mau performing juga nggak? Pada saat karantina atau? Karantina atau apapun lah, atau pas perhelatan? Sebenarnya semua pas unjuk bakat itu waktu audisi. Audisi? Iya. Jadi yang 30 orang itu gitu semua
menunjuk bakatnya pas waktu audisi. Tapi Termasuk pas waktu, kalian? iya betul. Boleh tahu nggak kalian Oke. performing apa? Kalau aku pribadi waktu itu aku nunjukin tari topeng. Dari topeng apa? Tari topeng celana. Oh, berarti besok-besok kita lihat dia nari ya? Undang dia aja. Ya harus. Kalau buat Nabila? Aku lebih ke berbicara modelnya puisi, tapi saya Monolog saya kemas menjadi monolog. Ya berarti monolog. Iya, gitu. Monolog. Jadi sebenarnya nadanya nada puisi, Iya, tapi itu monolog. monolog. Kebetulan kita ada namanya Mbak Putri. Dia Ya. juga memang bisa dibilang salah satu orang kreatif dan gila di dunia. Oke. Seperti itu. Wow. Nanti abis ini kita ngobrol-ngobrol. Oke, boleh. Kan berarti kan gini. Basic itu kan basic yang kalian punya ya, Iya. bukan yang dadakan belajar kan? Enggak. Ya kan, berarti udah memang udah dipunyain kan? Iya. Karena gini, saya pernah kebetulan ada di sebuah ajang ya, itu mereka itu dadakan pas ujuk bakat itu. Oke. Bahkan mereka merusak yang kita bilang dengan pakem atau aturan-aturan. Itu salah satu ajang yang males sih buat sebutin, cuman ya udah nggak usah lah ya. Duh, jangan ya. Dia membawa atribut sebuah kota, performing sebuah kesenian budaya yang notabene tradisi ya. Dia rusak dengan merusak pakem, dia merusak aturan-aturan yang ada. Bahkan kita kan kalian kan penari nih, penari itu kan punya pakem ya. Harus itu yang nggak boleh dirubah nih. Betul. Kayak contoh kayak durasi nih nggak boleh dirubah nih, kayak gerak-gerakan juga nggak bisa dirubah nih. Nah itu ada beberapa finalis yang melakukan itu. Gitu. Itu saya pernah tahu. Makanya kalian enggak dong? Enggak Dong. aman aja. Sekali ya kan itu ya. Jadi maksudnya jangan sampai menimbulkan ambigu gitu loh. Iya. Blunder-blundernya karena satu sisi gue bawa Cirebon atau gue bawa kota gue nih, tapi di sisi lain kok gue merusak sendiri gitu. Iya. Paham ya? Dan akhirnya terbersit di orang-orang kan, oh jangan sampai kalian menghalalkan segala cara deh buat kalian ada di atas. Betul. Cukup mereka aja kan yang begitu ya, kita nggak usah gitu. Ya, lanjut. Iya dong. Kita kan duduknya di sini. Aduh. Jam berapa ini ya? Gini lagi deh, buat perjalanan kalian kan lumayan nih berarti ya. Kalian mendapatkan info tentang nok hijab ini tuh dari mana? Boleh aku dulu ya? Hah? Iya. Kalau aku sendiri waktu itu dapat dari Instagram tentunya. Oke. Instagram di Disebut Part. Disebut Pak. Iya, karena waktu itu juga lagi scroll ternyata ada ajang baru nih, pageant baru, dan itu tuh dikhususin untuk muslimah gitu tuh. Itu kan sangat menarik banget ya, dan apalagi pertama gitu tuh. Jadi awalnya iseng, awalnya fun fact, ternyata aku tuh sebelum ikut ajang ini masih maju mundur nih, kayak aku bisa gitu. enggak ya gitu, aku bisa karena jujur ini ajang pertama yang aku ikutin. Aku sebelumnya belum pernah yang namanya ikut ajang gitu tuh, dan aku juga orangnya introvert dan pemalu sebenarnya sebelum itu. Nggak kelihatan sih. Iya kan, betul nggak kelihatan. Sebelum itu kalau aku kecil iya, kayaknya enggak deh. sebelum itu loh, fun fact banget, sebelum itu aku bener-bener pemalu, bener-bener introvert. Aku kalau bisa di belakang layar, aku di belakang layar. Aku bener-bener itu. Dan di nok hijab pun aku hampir melakukan itu. Sebenarnya aku tuh bukan daftar sebagai peserta, tapi volunteernya. Aku udah ngechat panitianya untuk, Kak, volunteer ini masih buka. Jujur, aku di situ, dan itu tuh udah tinggal ngirim data aja buat aku volunteer. Tapi ternyata akhirnya aku goyah dan coba deh mulai untuk bisa belajar ke depan layar kan gitu tuh. Jadi akhirnya aku coba menjadi peserta ya kalau misalnya gitu. lu nggak nge-push diri lu untuk ngelewatin batas tersebut, kayaknya nggak akan bisa berdiri seperti Betul. sekarang. Makanya aku juga kan selalu bilang, apa rasanya untuk jadi nok hijab itu? Bersyukur. Karena apa yang telah aku lalui kemarin-kemarin dengan struggle ke diri aku sendiri gitu tuh. Bersyukur banget bisa melalui semuanya, bisa keluar dari zona nyaman aku gitu tuh. Bersyukur banget dengan apa keputusan aku yang dulu akhirnya mau mencoba di depan layar gitu. Udah bukan di belakang layar aja, aku bersyukur banget sih gitu tuh. Apalagi udah dapet amanah ini, bisa bersyukur banget. Fun fact itu, aku sebenarnya daftar aku volunteer. Oke. Nabila juga sama? Enggak dong. Kalau misalkan kalau saya itu pernah dikasih tahu sama adik kelas awalnya. Adik kelas di jurusan saya karena satu himpunan pada masa itu. Iya, adik kelas kampus itu bilang, "Kak, ini ada kesempatan, ada audisi ini nih di Kota Cirebon. Boleh kali Kak coba," kata dia gitu. Awalnya gimana ya gitu kan, karena
masih ngambang nih untuk ikut ajang seperti ini gitu kan. Akhirnya saya cek-cek di Instagram, ternyata pas ngelihat dari tujuan dan visi misinya itu oke nih gitu, bagus gitu. Akhirnya saya mencoba, itu pun saya daftar itu H-1. Mendadak banget ya. Yes, H-1 saya ngechat salah satu panitia, dan itunya saya sebelum dibalas sama panitia itu, saya udah ngecek di Google Form-nya, apakah masih terbuka atau emang sudah terkunci gitu kan. Ternyata saya ingat banget pada saat maghrib saya cek, ternyata itu masih terbuka gitu. Akhirnya dengan percaya diri yang kuat, akhirnya mau itu udah ditutup atau belum, saya daftar. Gas aja dulu. Iya, ya, betul. Mau nanti audisi itu saya ada namanya atau tidak, oke lah gitu. Ternyata selang 1 jam saya mengirimkan beberapa data yang sudah dibutuhkan, tiba-tiba panitia membalas, ternyata masih dibuka. Gitu, ditutup 2359. Gitu ya, iya. Datang berarti kurang lebih. Bahkan saya audisi pun saya belum menceritakan ke orang-orang. Karena saya rasa last minute nih, takutnya nama saya nggak ada gitu kan. Jadi saya tidak menceritakan ke siapa-siapa. Baru saya ikut ajang ini tuh sebenarnya salah satunya pengen ngebuktiin aja sih, kalau misalkan perempuan berhijab juga masih bisa berkarir gitu. Betul. Nah, menarik nih, menarik. Wah. Ini statement yang... Wah, serius sih pembahasan ini. Ini kan gini, statement ini dalam sudut pandang awam lah kita bilang. Iya. Orang bilang, lu tuh pakai hijab dong, inget ini. Betul. Karena kan ada batasan. Betul. Ya kan? Nah, batasan kalian sendiri nih, menurut kalian pribadi, batasan yang apa yang gue pakai ini tuh tidak membatasi loh sebenarnya. Ada beberapa hal yang itu batas itu diciptakan oleh persepsi manusia kalian aja gitu. Apa yang pengen kalian sampaikan soal itu? Sebelum ada ajang ini nih sebenarnya kita suka kayak terbatas gitu ya. Apalagi untuk semakin sekarang tuh banyak standar baru bermunculan gitu. Standar aplikasi lagi Yes, ya. Betul. Dan itu tuh banyak standarnya tuh tidak mengangkat tentang hijab. Ya sebenarnya udah hijab tuh lebih kayak udah bukan jadi standar ya, udah jadi kayak sebuah keterbelakangan gitu tuh di tren-tren masa kini gitu tuh. Makanya pas adanya wadah yang dibentuk oleh Bunda di Kota Cirebon, itu jadi sebenarnya ngangkat lagi hijab ya gitu tuh, perempuan muslimah untuk bisa berdaya, berdampak dan berkreasi di kota ini gitu tuh. Makanya sangat minat sekali, maksudnya kayak Iya. Karena kan banyak pembatasan yang itu sebenarnya itu kan jadinya lebih ke POV pribadi yang diselimuti bahasa normalisasi atau apapun lah bahasanya. Kalau buat gue pribadi ya, hijab itu kan sebenarnya sudut pandangnya itu lebih ke agamis nih. Iya. Tapi kan manusia itu kan punya something yang bisa lu develop gitu loh. Betul. Minimal kayak tadi bahasanya berdampak gitu. Itu kan kayak contoh misalnya, apakah karena dia berhijab dia harus ada di ranah agamis terus? Kan tidak juga. Kan tidak juga. Ada beberapa orang yang dia memeluk agama, tapi dia punya bakat di hal-hal kayak contoh misalnya kayak Palang Merah Indonesia deh. Itu kan dia kan tidak ada unsur agamis dong. Betul. Dan pasti bersentuhan sama orang banyak dong. Bukan berarti dalam arti, lu kan pakai hijab, lu masa nyentuh lawan bukan, Kalau buat gue pribadi ya kocak aja sih gitu. Kalau memang lu ngeliat dari sudut pandang yang negatif ya apapun akan negatif dong. Setuju ya. Lu jadi palang merah kan lu bisa pakai glove. Logiknya sederhana gitu loh. Kayak gitu-gitu. Dan di Cirebon juga kan kesannya kayak tadi yang lu bilang, orang yang pakai hijab itu terbelakang lah, atau cupu lah. Aktivitasnya minim kadang. Kalau enggak juga sih ya kalau kata gue sih ya, gitu ya. Itu sih, statement itu yang baik lagi itu statement ambigu yang akhirnya ngunci orang-orang, apalagi generasi muda untuk berkreasi. Betul. Itu yang saya lihat. Kayak beberapa orang terkunci di public speaking karena dia punya rasa malu dan akhirnya dia menjadikan kerudung itu sebagai benteng dia, sebagai tempat dia berlindung. Paham kan maksudnya kan? Iya, paham. Mas, gue mah kayak nggak bisa deh public speaking, kan gue berhijab gitu. Buat gue pribadi urusannya apa? Public speaking itu kan gimana cara lu ngomong, gestur dan lain-lain, bukan tentang hijab. Kalau buat gue pribadi ya.
kan kayak gitu-gitu kan. Pernah dapat persepsi seperti itu berarti kalian? Kalau untuk public speaking sih enggak, mungkin lebih statement ngarahnya ke pendidikan. Contohnya? Contohnya ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Ujung-ujungnya juga di belakang. Gitu. Itu kan statement yang kalaupun di dapur kagak perlu mikir. nah gitu kan. Kita mencari menu masakan itu kan harus berpikir gitu. Walaupun saya bakal dihantam sama para patriarki ya. itu gue setuju. Maksudnya ini kita ngomong soal gender. Iya. Gender perempuan itu kan apalagi di agama Islam ya, itu kan derajatnya tinggi itu. Betul. Tinggi itu sampai diistimewakan lah bahasanya, saking tingginya. Maksudnya kenapa orang menjadikan ego pribadi untuk nge-push dan forcing orang tetap ada di bawah dia? Oke. Paham ya? Kayak konsep gini. Saat kita mau berkiprah dalam satu lingkup, saat lu cewek, lu pasti akan dibantai ya bisa-bisa. Yes. Betul. Bener kan ya? Iya, Bener. betul. Nggak setuju kan dengan statement bahwa cewek itu lemah dan lain-lain? Yes, enggak. Sangat tidak setuju. Oke. Bisa kasih gue satu fakta nggak yang menjelaskan bahwa cewek itu nggak selemah itu? Sebetulnya mungkin bukan dibilang statement kali ya. Kalau statement kan mungkin pendapat orang cuman kalimat gitu kan. Saya punya pengalaman. Sedikit cerita, pada masa periode himpunan di jurusan itu kebetulan pemimpin ataupun ketua dari himpunan itu perempuan, gitu. Sedangkan bisa dibilang kalau pemimpin perempuan itu bisa apa sih? Betul. Gitu kan. Betul. Sedangkan kalau kita lagi ada musyawarah pun mungkin pendapat itu hanya sebagai angin lalu aja, didengarkan tapi belum tentu dipertimbangkan, gitu kan. Tapi saya melihat ketua umum saya, kebetulan teman kelas saya juga, itu dia sangat bisa menyeimbangkan pemimpin yang laki-laki. Gitu. Dengan salah satunya dia itu selalu dilibatkan keputusan apapun di dalam himpunannya. Gitu. Termasuk ketika musyawarah perkumpulan ketua umum himpunan jurusan dalam satu fakultas, itu dia selalu dilibatkan. Itu menjadi salah satu mungkin bukan hanya statement tapi fakta di lapangan gitu. Contoh ya, Yes, betul. secara real ya. Iya, betul. Cara mau ngasih apa? Karena gini, gua orang yang akan bilang cewek itu tidak lemah. Terima kasih. Buat gue pribadi, karena gini, gue melihat banget banyak perempuan di sekitar gue itu kasarnya, wah gila nih cowok kayaknya nggak akan mampu nih kayak gini. Itu loh. Betul. Contoh sederhana gini. Laki-laki itu katanya makhluk paling kuat. Oke. Laki-laki dikasih demam udah kayak pengen mati. Oh itu statementnya bener ya? Itu fakta. Oh fakta. Oke. Gue bakal diserang sama para patriarki ya. Oke. Tapi itu fakta. Oke. Bagi kami para laki-laki, demam itu udah kayak seakan-akan Sakarat maut ya? Nah, hari terakhir ya. Gitu, wasiat buat besok deh gitu. Harus wasiat. Sedangkan di sisi lain banyak perempuan yang mulai dari menstruasi, mengandung 9 bulan, bawa nyawa di perut, melahirkan dengan pertaruhan nyawa juga, belum menyusui, ya kan, mempersilahkan energi badannya diserap melalui ASI, belum lagi dia harus melek, Betul. jaga anaknya kan yang satu bangun dan lain-lain. Kayak cowok nggak akan bisa sih. Betul. Gitu loh. Ini statement dari saya pribadi, nggak akan bisa karena itu cewek itu karena dia punya kelebihan, makanya derajatnya dibedakan dengan laki-laki. Gini gitu ya. Yes. Ya bentar lagi paling kolom komentar penuh sama statement ini paling. Ya itu yang hanya bedanya gini. Laki-laki itu punya ego yang gede. Oke. Bedanya di situ. Ya kan mereka punya jiwa provide ya, seakan-akan I can handle everything. Iya, benar, setuju. Cuman tetap wanita itu kelebihannya satu, multitasking. Betul. Itu Jujur yang aku juga kita punya laki-laki. Iya, ada cerita sebenarnya untuk perempuan yang multitasking banget. Betul. Sebenarnya cowok itu kalau misalkan udah ditinggal istrinya, sudah menjadi duda, maaf gitu tuh. Mereka tuh pasti nggak bakal bisa hidup sendiri. Apalagi misalkan sudah memiliki anak ya tentunya. Itu lelaki tuh nggak bakal bisa kuat untuk ya, kalaupun ada hanya beberapa gelintir lah ya gitu bahasanya.
11 orang, sedikit gitu tuh. Tapi kalau misalkan perempuan, ini juga dari cerita pribadi, sebelumnya karena mama aku juga Single pernah parent? pernah single parent juga, itu ditinggal suaminya meninggal, ayahku meninggal. Dia dari mulai kerja, dari mulai ngasuh aku, dari mulai membesarkan aku, menyekolahkan aku gitu yang punya anak 2 dengan jangka perbedaan umur usia yang lumayan singkat gitu tuh ya. Dia bisa, jujur dia bisa mengerjakan semuanya gitu tuh. Karena kalau misalkan pun banyak cerita-cerita kalau lelaki pasti hanya setahun 2 tahun mereka gak kuat kan, langsung mencari lagi gitu. Tapi kalau perempuan itu mereka bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, jujur mereka kuat-kuat. Iya betul. Gitu tuh. Yang penting mereka tuh cuma punya anak-anaknya yang bisa menguatkan aja. menguatkan gitu tuh bagi mereka. Makanya gue sekarang ini fenomena sekarang ya banyak standar-standar yang nongol nih aplikasi ABC dengan bilang kayak contoh ini buat gue pribadi ya, gue pernah beberapa hari yang lalu gue pernah ngobrol sama teman gue, cewek zaman sekarang nggak mau bang dibawa susah dari nol. Nah itu statement banyak banget tuh. Ya. Banyak banget. Walaupun gue cowok, gue akan bilang lu yang goblok bos. Betul. Oke. Lu punya cewek dari dia lahir sampai kenal lu pernah nanya nggak dia sebulan dikasih berapa sama bapaknya? Lu pernah nanya nggak bapaknya udah korban apa aja buat itu anak? Dan begitu lu pengen serius sama dia, lu pengennya dia nemenin lu dari nol. Definisi nolnya versi lu apa versi dia? Ya kan? Kalau pengen nol versi dia, ya udah minimal lu ngasih duit sebesar yang dikasih orang tua ke dia. Lu kasih perhatian yang sebanyak orang tua ke dia kasih. Iya. Itu baru nol. Karena versi dia. Ya kan? Kalau mau nol versi lu ya susah ya. Karena ya baik lagi, jangan menjadikan agama dalil itu sebagai benteng atau senjata gitu ya. Buat gue sih nggak bijak ya. Gimana pun juga nggak bijak ya. Baik lagi, ini gue bakal diserang sama para cowok, baik lagi. Cuman ya itu fakta yang harus dikasih tahu gitu. Harus orang sadar. Dan cowok itu kan memang tugas dia itu kan nge-provide. Makanya ada bahasa pria itu tidak pernah bahagia selama hidupnya. Iya. Karena kebahagiaan laki-laki itu adalah di saat orang-orang yang dia sayang, dia kasihi itu berbahagia. Iya, ya betul kan? Banget. Makanya laki-laki itu adalah lahir untuk mati. Iya. Dan bunga pertama dia adalah saat mereka dimakamkan. Iya. Bener kan? Merinding nih. Itu biar orang paham juga. Cewek cowok itu, perempuan laki-laki itu punya porsi yang beda-beda. Definisi setara itu gue nggak setuju. Karena memang tidak pernah bisa setara. Terus yang bilang perempuan itu lemah dan lain-lain itu gue nggak percaya. Gue nggak percaya sama mereka, nggak percaya. Dan yang terakhir itu gini nih, yang paling menyebalkan adalah kenapa baik laki-laki maupun baik dari laki-laki maupun perempuan selalu merasa jadi korban. Pernah dengar kan? Pernah. Kalian para perempuan mungkin pernah dengar, wah cowok ini begini, cowok ini begini. Iya. Apa ada statement cowok sama aja? Iya betul. Begitupun cowok nih. Yes. Cewek sama aja. Sama aja. Kalau gue mikir gini. Ini pikiran sederhana ya. Bos, mau laki-laki atau perempuan, mereka tuh sama-sama jadi korban dan jadi pelaku. Iya. Ya kan? Betul. Yang menjadikan itu korban pelaku adalah apa? Kondisinya aja. Iya. Benar kan ya? Iya benar. Sama kayak kalian. Kalian sekarang sedang mencoba jadi pemenang buat diri kalian sendiri. Apakah omongan orang akan menghancurkan kalian? Mungkin di satu kondisi bisa terpengaruh. Tapi tidak menghancurkan. Tidak. Definisi terpengaruh adalah bagaimana kalian menanggapi, merespon. Oke. Iya. Betul. Makanya jangan pernah salahkan orang lain di kehidupan kalian. Saat kalian hancur, ya salahkan diri kalian sendiri. Itu statementnya. Oke. Dan mau lu punya hater satu negeri, satu planet pun kalau you don't care ya whatever gitu loh. Betul. Karena ya lu adalah penonton di kehidupan gue. Begitupun gue di kehidupan lu kan. Iya. Kalian suami istri pun akan jadi penonton satu sama lain. Mau lu sekeras apapun ngingetin suami lu, kalau suami lu badeg. Oke. Iya. Yes. Betul kan? Iya. Makanya Setuju. definisi setara akan terjadi saat apa? Egonya sudah sama-sama hilang, sama-sama paham. Kok gue jadi kayak konseling? Gitu loh. Itu kita yang banyak belajar ya. Gitu. Ya, karena ini mau isu-isu perempuan itu, gue paling nggak suka ada ini direndahkan banget kan, ditinggikan. Enggak, gue nggak suka. Nggak sukanya karena
Ya, lu sama-sama diciptakan dari tanah kok. Iya. Kecuali kok tanah sengketa. kecuali Beda. gitu kan. Dan memang ada beberapa perempuan yang harus diapresiasi tapi tidak dipublikasi. Iya. Ada banyak ya kan. Banyak sekali. Mau nyebut serem lagi. Aduh. Ada. Terus juga mereka lagi semua itu kan tergantung kondisi dan situasi masing-masing. Iya. Kalau misalnya gua nanya nih ke Nabila sama ke Tiara nih. Tiara dulu deh. Kalau gua minta satu kalimat tentang wanita, apa yang bakal lu kasih ke gua? Kalau buat aku satu kata ya, Satu buat kalimat. wanita. Satu kalimat buat mengenai wanita. Hebat sih. Hebat. Buat aku. Karena jujur semua wanita itu menurut aku hebat. Yes. Versi perjalanan hidupnya masing-masing itu yang telah mereka lalui itu hebat banget untuk seorang wanita ya, dengan segala kekuatan yang telah dia lalui untuk menghadapi ujian-ujian di hidupnya tuh menurut aku semua wanita hebat. Wanita itu hebat. Buat Nabila? Cantik. Cantik. Iya dong, kalau ganteng berjenggot kayak Nah, gue dong. Ya. Cantik itu kan biasa didefinisikan fisik nih, Physically betul. ya kan? Banyak, ya balik lagi standar aplikasi yang selalu mengatakan cantik itu seperti ini, Betul. elegan itu seperti ini, Betul. gitu. Tapi sebetulnya cantik itu akan timbul pada diri sendiri ketika kalian percaya diri. Iya. Gue ambil satu kesimpulan, wanita itu hebat dan cantik. Dia harus hebat dengan kepercayaan diri dia. Dia harus cantik dengan segala kehebatan yang dia punya. Betul. Betul. Keren banget. Keren untuk kita. Penutup aja nih dari gue pribadi buat teman-teman, terutama para perempuan, para cewek-cewek ya. Betul. Atau kalian mereka yang dianggap sepele gitu. Betul. Jangan pernah takut kok, karena setiap manusia itu punya power yang sama, punya kesempatan yang sama. Betul. Punya unsur surprise yang sama, yang bikin beda adalah momentumnya. Yes. Sama seperti mereka berawal dari ketidakpedean, berawal dari minder, yakin gak dan lain-lain. Push the limit dan lo akan jadi apa yang lo mau. Akhir kata di sini gue Arya pamit dan ada Saya Tiara dan saya Nabila. Sampai ketemu lagi di next episode. Jangan lupa like, share ya dan komen ya. Bye bye. Bye. Diminum. Oh iya.